waduh, sangat gegabah sekali gitu loh ya. Karena nanti resikonya bukan hanya mereka, tapi yang lain. Kang Raga, kita kembali lagi ke penanganan COVID-19. Jadi sebenarnya nggak perlu mengadakan bolehlah sistem apa tadi itu jaga jarak ya, cuma jangan sampai perekonomian kita lumpuh. Jangan sampai itu sangat bahaya dan gawat darurat 911 gawat darurat. Ya, tetap diberlakukan, masyarakat tetap artinya beraktivitas, ya, tetap berproduksi, ya. Karena bagaimanapun yang biasanya harus dikerjakan di suatu industri ataupun pabrik, ini kan nggak bisa dikerjakan di rumah. Yang berkaitan dengan mesin-mesin ini kan harus dikerjakan di lokasi. Gitu kan. Nah, ini kalau industri berhenti, produktivitas mandek, ya kan, akhirnya bangkrut kan. Nah, ini yang membahayakan gitu kan, perekonomian. Kita akan semakin terjerat oleh sistem itu. Iya, kalau artinya negara menjamin, ya kan, tetap menjamin kesejahteraannya, walaupun dirumahkan, tetap artinya mereka bisa makan, minum, ya kan. Sebagian sudah, tapi sebagian banyak yang sebagian. Gitu. Karena memang yang lainnya masih, bahkan kemarin saya lihat di TV ada yang mati karena kelaparan, ya. Tapi Kang Raga, kalau lama-lama ya kan habis juga uang negara ini Kang Raga. Buat menjamin. Nah, ini baru mau 1 bulan, sudah kayak gini Kang Raga. Tapi kalau terus, nah ini dari mana anggarannya, sedangkan perekonomian harus lumpuh. Sekuat-kuatnya orang, sekaya-kayanya orang, kalau nggak produktif, nggak produksi kayak gini ya, tetap bangkrut. Ya iyalah, nih mulai berasa. Itulah kalau masih tetap artinya mengacu pada keuangan, tetap akan bangkrut. Terbatas lah ya Kang Raga. Iya, sejauh mana sih ya kan anggaran yang dipersiapkan oleh pemerintah ataupun negara ini, ya. Kalau ini tetap berlanjut. Ya, wabah ini terus berlanjut, apalagi nanti ditambah lagi ada wabah-wabah berikutnya nanti kan. Belum nanti kalau ada artinya bencana alam dan lainnya, bangkrut dong negara. Ya. Jadi Kang Raga gimana solusinya? Ya solusinya itu harus keluar dari sistem keuangan. Ya, harus keluar dari sistem keuangan dunia. Ya kan, harus mandiri. Ya. Bangsa dan negara ini harus mandiri, harus menciptakan sistem sendiri, ya kan? Sistem berbagi, ya. Sistem berbagi itu yang paling tepat, gitu. Sistem berbagi, ya, sesuai dengan potensi, bakat, kemampuan dan keahlian masing-masing. Masyarakat berkarya. Masyarakat terus berkarya, ya kan? Ya dalam hal ini. Ya diterapkan tadi rolling shift tadi. Rolling shift ini tetap diterapkan dan sementara ini warga masyarakat yang masih nganggur dikaryakan. Ya kan? Karena kan dengan rolling shift ini otomatis kebutuhan tenaga kerja ini sangat banyak sekali ya, peluang kerja ini sangat banyak sekali. Nah, yang nganggur ini dikaryakan. Jadi kejahatan pun juga nggak ada, semakin menurun. Otomatis menurun gitu loh, karena semuanya bekerja, semuanya berkarya. Sekali lagi ya, negara, pemerintah harus keluar dari sistem keuangan dunia. Sistem keuangan dunia, menciptakan sistem sendiri, yaitu dengan sistem berbagi, ya. Menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di pasal 33 ayat 3 seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya ini dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini betul-betul harus diwujudkan. Kembali ditagih. Iya. Karena bagaimanapun ini amanah loh. Amanah dari para pendahulu, pendiri bangsa ini. Betul. Ya. Jadi kalau kita tidak menjalankan amanah ini sama dengan kita ini sebagai anak yang durhaka kepada orang tua dong. Ya enggak? Betul. Kita durhaka kepada orang tua seperti apa gitu loh, ya kan?
hidup tidak akan bahagia. Nggak akan enak, akan nyaman. Iya, nggak akan nyaman karena durhaka kepada orang tua, ya. Kalau tidak menjalankan amanah tersebut, betul, ya kan? betul. Nah, Raga, nah saya tetap nih, kita kan sudah di tayangan YouTube kita kan juga sering melihat tuh kembali Bos Darling. Oh, Bos Darling lagi. Iya, kembali Bos Darling kasih siknya. Mau tidak mau setiap pemerintah ya itu harus mengikuti sistem global yang sudah ditentukan. Mau nggak mau harus ikut. Kalau nggak ikut, ya. Iya. Inilah. Nah, itu bagaimana bisa kita keluar dari sistem itu? Apakah harus pemerintah punya keberanian? Iya, saya pun merasakan seolah-olah ini pemerintah sedang mengalami satu tekanan, mengalami satu tekanan kondisi, entah tekanannya dari mana, gitu kan. Yang jelas saya yakin gitu loh. Iya. Saya yakin pemerintah sebetulnya tahu bahwa kondisi masyarakatnya seperti apa, ya kan. Dan tapi juga menangis lah berdaya. sebenarnya dalam hati. Berdaya betul. Ya itu tadi. Dengan menerapkan, ya kan, menerapkan artinya menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 45, ya kan, ini dengan sebaik-baiknya, maka otomatis seluruh komponen bangsa ini pun akan mendukung dan akan bersatu padu, ya kan, menghadapi berbagai macam tekanan, berbagai macam ancaman. Bahkan ya, itu akan diikuti oleh bangsa-bangsa lain, negara-negara lainnya kalau kita sudah mau memulai. Pasti. Ya di samping ya kami sebagai seorang spiritual di sini juga memiliki satu tenaga supranatural ya, tenaga supranatural yang ya sangat bisa diandalkan lah ya. Kalau tahu umpamanya terjadi tekanan-tekanan kondisi yang harus istilahnya mungkin takut dibombardir atau apa gitu kan ya, nggak usah khawatir lah. Kita memiliki, kalau mereka memiliki bom nuklir ya, umpamanya ya mereka memiliki bom nuklir, kami di sini pun memiliki bom inti nuklir ya. Tidak usah khawatir ya, kita memiliki senjata-senjata 4 unsur alam ya. Senjata 4 unsur alam berupa senjata air ya, api, tanah, angin ya. Dimana kita memiliki intinya. Memiliki tenaga intinya gitu loh. Dengan tenaga inti ini ya, apalah susahnya istilahnya membuat lawan ya, musuh kita ya, kalau umpamanya takut karena ada tekanan dari orang-orang tertentu ya, khawatir masyarakatnya nanti mengalami satu itu tidak usah khawatir ya kan. Kita sekali lagi memiliki tenaga inti, tenaga nyawa ya, nyawanya dari nuklir gitu loh ya, nyawanya dari bom atom kita memiliki gitu loh. Nggak usah khawatir gitu loh. Nusantara Indonesia ini pasti aman. Pasti aman ya. Karena kita di sini memiliki ya tenaga spiritual dan supranatural yang sangat luar biasa ya. Nusantara ini banyak sekali ya para pakar spiritual ya, para pakar supranatural yang sesungguhnya sangat luar biasa sekali, yang sementara ini masih diam. Sementara ini masih diam ya. Dengan tenaga baktinya ini masih disimpan ya. Para spiritual di Nusantara, di seluruh antero Nusantara. Ya, ibaratnya mereka memiliki ilmu-ilmu santet tingkat tinggi. Kalau dibilang santet ya. Ilmu santet tingkat tinggi gitu lah ya. Buat orang yang jahat ya tapi. Kalau dibilang ilmu santet, walaupun sebetulnya ini sangat ilmiah. Ya, cuma susah juga ya kalau diterangkan, karena susah juga nanti masyarakat menerimanya ya, mencernanya gitu loh ya. Kepentingan kan sudah dikasih solusi dengan Kang Raga. Bahwa kita juga ingatlah dalam kehidupan alam semesta jagat raya ini kan ada dua
pemerintahan. Yang pertama adalah pemerintahan batin yang tak terlihat, tapi perannya menentukan lahir. Dan yang kedua adalah pemerintah lahir seperti saat ini. Pemerintahan batin ini, wah ini sudah membackup kita ini dengan sangat luar biasa sekali. Jadi tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Dan juga Kang Raga, kita ingat presiden kita yang pertama itu gimana spiritualnya sangat luar biasa dengan hanya mengacungkan tongkat komandonya itu Kang Raga. Kita kan harus bisa lebih dari beliau. Nah, kan sudah kasih contoh sama beliau Kang Raga. Kita harus bisa lebih dari presiden pertama. Nah, dimana kan sebagai generasinya yang otomatis semakin kesini kan harus semakin lebih canggih, ya kan, semakin lebih luar biasa. Nah, mana kan sosok beliau itu aja pada zaman dulu kan ditakutin oleh dunia Kang Raga. Apalagi yang sekarang ini gitu loh, lebih maju, lebih canggih harusnya ya Kang Raga, dengan dari berbagai sisi lahir maupun batin. Baik Kang Raga, ini sangat menarik sekali. Jangan sampai takut lah, jangan sampai takut. Akhirnya bikin rasa ketakutan di masyarakat gitu ya. Ini masyarakat ini seakan-akan kayak ditakut-takutin gitu loh ya. Bukan di satu seperti, sisi bahkan memang sangat takut mereka. Ya, di satu sisi di istilahnya apa ya, orang Jawa bilang didem-demin ya. Didem-demin ya. Biar ada diredam gitu. Diredam, tapi di sisi lain dibom. Iya, di sisi lain ditakut-takutin, biar khawatir, biar takut gitu lah. Ini maksudnya apa ya, gitu gitu ya, loh. Bikin liar gitu. Ini kan masyarakat, kita melihat masyarakat ini sebenarnya udah nggak takut sama corona loh ya, tapi karena apa, sudah kan memang nggak jelas ngikutin aturan, dan kita pun sudah mengikuti aturan gitu sudah lah, kan? semuanya. Toh nyatanya juga dengan adanya lockdown ini juga banyak, artinya mereka itu yang di rumah aja toh tetap aja kena virus. Kena corona, banyak. Gitu. Banyak nggak sedikit gitu loh, ya kan? Belum kalau mereka kepanikannya itu melihat keluarganya ya kan, yang pada harus ini yang paniknya itu justru karena karena nggak produktif, nggak ada duit ya kan, karena bagaimanapun sekarang ini masih bergantung sama duit gitu gitu loh. Sama sistem uang lah ya, sama sistem uang ini. Makanya perlu harus segera keluar dari sistem keuangan ini agar bangsa ini terbebaskan dari belenggu. Ya. Memang harus punya keberanian untuk memulai. Di sini harus pemerintah yang punya keberanian untuk memulai kesadaran. Gak usah khawatir lah, masyarakat itu pasti akan membackupnya. Dimana masyarakat diberikan satu jaminan kemakmuran dan kesejahteraan yang layak, maka pasti masyarakat akan mendukung sepenuhnya. Pasti Kang Raga. Bagaimanapun jiwa-jiwa patriot ya kan, ya dari para pahlawan itu kan tetap akan menurun ya kepada keturunan gitu loh, ya kan. Pasti generasi dari anak bangsa ini mewarisi itu. Bagaimanapun tidak akan rela gitu bangsa dan negaranya ini dicabik-cabik oleh bangsa lain. Betul gitu. Kang Raga. Ya kan? Bangsa kita saya pribadi gitu dengan penuh antusias penuh semangat, saya pasang dada gitu loh ya. Pasang dada. Biarlah saya yang maju kalau umpamanya terjadi perang gitu di depan ya. Di garda paling depan menghadapi artinya ancaman-ancaman musuh yang dianggap mereka memiliki persenjataan yang canggih. Buat saya itu jadul ya, senjataan yang jadul. Nah, yang ini pernyataan umum, anak bangsa loh ya. Untuk bangsa dan negara. Sekali lagi kita punya persenjataan yang canggih berupa persenjataan 4 unsur alam, persenjataan air, api, tanah, angin, ya, nyawa, sukma bahkan ya kan, yang siap kita luncurkan ya untuk membackup negara dan bangsa Nusantara tercinta ini. Ada Kang Raga, luar biasa sekali, dan ini titik dari yang saya tunggu-tunggu dari pernyataan Kang Raga bahwa beliau selain memberikan solusi juga maju di garda terdepan apabila negara dalam ada ancaman. Kita nggak tahu ya, tapi kan Kang Raga sudah menyatakan hal itu. Ditunggu beneran loh Kang Raga. Oh pasti. Itu kecil kok ya, sangat kecil sekali. Sekali lagi mereka memiliki persenjataan jadul.
ya. Kita persenjataan kita jauh lebih canggih ya, jauh lebih canggih, jauh lebih modern ya, berupa persenjataan antimatter ya, persenjataan antimatter ya, anti materi ya. Sekali lagi persenjataan kita adalah persenjataan anti materi ya, dimana mereka belum memiliki, kita sudah memiliki, dan ini bisa dipertanggungjawabkan pernyataan dari saya ini. Ya. Siap. Ini kan kata-kata yang benar-benar terlontar dengan Kang Raga udah mempertimbangkan konsekuensinya di sini. Kang Raga tidak ada maksud apa-apa, saya tahu, karena demi cintanya dengan bangsa ini. Begitu. Baiklah Kang Raga. Terima kasih sudah mau berbincang lagi, dan nanti pasti akan saya mau tanya-tanya yang lain ya Kang Raga. Untuk saat ini sementara di sini dulu pembahasan kita yang sangat seru dan menarik dan yang saya tunggu-tunggu dari kupasan semuanya ya Kang Raga. Baik pemirsa, saya rasa sampai sini dulu perjumpaan kita, percakapan dengan Kang Raga. Lain waktu kita akan sambung dengan pembahasan yang lainnya yang tentunya ditunggu-tunggu oleh masyarakat Nusantara. Sekian dulu Kang Raga, hatur nuhun anu katuhun. Sami-sami jeung laras. Salam segala salam.